Hello Technolovers, seperti yang kita tahu bersama bahwa polisi merupakan pekerjaan bergengsi dan disegani oleh masyarakat. Menjadi polisi tentu memberikan keuntungan dari sisi finansial dan juga status sosial dalam masyarakat. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa polisi ini. Dari kisah mereka ini telah membuktikan bahwa jabatan bukanlah hal yang perlu untuk dipamerkan dan dibanggakan. Meski menyandang status sebagai seorang polisi, mereka tidak malu untuk melakukan pekerjaan yang dianggap beberapa orang dianggap dan tak terpandang. Siapa sajakah mereka dan bagaimana kisahnya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Tukang gali kubur. Berprofesi sebagai anggota Polri menjadi suatu kebanggaan diri dan keluarga tentunya, yang dimana jaminan hidup lebih baik dengan gaji yang cukup menjadi idaman generasi muda. Demikian juga gaji tunjangan pensiun di hari tua juga didapatkan seorang polisi. Namun siapa sangka seorang Bribka Hadi Aprianto yang merupakan seorang anggota polisi asal Samarinda yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang gali kubur di pemakaman Pengah, kota Samarinda. Meski begitu, ia tidak pernah malu melakukan pekerjaan tersebut dan justru merasa senang. Bahkan diketahui pekerjaan sebagai penggali kubur ini bukanlah pertama kali ia lakukan. Polisi berpangkat Bribka ini mengakui pekerjaan menjadi tukang gali kubur pernah dilakukan bertahun-tahun silam. Bahkan sudah dilakukan sejak ia masih kecil. Hal tersebut terjadi karena masa kecil Joko Hadi Aprianto itu jauh dari berkecukupan. Walaupun saat ini masuk sebagai anggota kepolisian tidak membuatnya lepas dari pekerjaan tersebut. Dirinya juga mengaku bahwa pekerjaan sebagai penggali kubur bukanlah untuk mendapatkan materi, melainkan mencari pahala semata. Wah, murah sekali ya niat baik Bapak polisi asal Samarinda ini. Ngojek untuk hidupi 80 anak asuh. Selanjutnya ada Brigadir Rohmat Trimarwoto yang diketahui sebagai anggota Polri di Madiun yang memiliki cita-cita mulia mendirikan rumah anak asuh. Pengabdian yang ia lakukan itu sudah berlangsung tahun 2007 sebagai polisi dengan gaji 1 juta rupiah. Meski begitu, Rohmat Trimarwoto sanggup menghidupi 11 anak asuh yang terdiri dari anak yatim piatu, kurang mampu, dan anak-anak terlantar. Untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang diasuhnya, ia tak segan nyambi pekerjaan lain seperti bertani, bercocok tanam, ngojek, hingga jadi guru ekstrakurikuler sekolah di Madiun. Bahkan, ia telah membangun asrama khusus untuk anak-anak asuhnya. Meski sudah mengemban tugas berat sebagai seorang polisi, Ibtu Rohmat dengan ikhlas menjadi seorang ayah bagi anak asuhnya tersebut. Diketahui hingga 2019 ia memiliki 80 anak asuh yang diantaranya pun sukses dalam karirnya, yang dimana dari mereka ada yang sudah hidup mandiri, menjadi polisi, guru maupun PNS. Sungguh tinggi ya jiwa humanisnya. Jadi pemulung selepas kerja. Menjadi pemulung seusai bekerja di kepolisian bagian Satlantas bukanlah hal yang memalukan bagi Bribka Seladi. Pria yang berusia 57 tahun itu memang sosok yang patut diteladani sebagai seorang polisi. Pekerjaan sebagai seorang pemulung telah dilakukan sejak tahun 2006. Ketika itu, ia melihat sampah yang menumpuk di Polrestabes Malang. Suatu saat, ia datang ke pengepul rongsokan dengan membawa sampah tersebut dan ternyata laku. Seladi awalnya mengumpulkan sampah yang ada di Polres Malang. Baru setelah itu, ia akhirnya berkeliling untuk memilih sampah yang bisa dijual atau masih dapat digunakan. Kegiatan tersebut biasa dilakukan di luar jam tugas, yaitu di malam hari. Diketahui, Bribka Seladi mengawali karirnya menjadi seorang perwira kepolisian sejak 1977 dan bekerja di bagian urusan SIM Polres Malang Kota. Selama menjabat, ia seringkali mendapat sogokan uang dan tak mau menerimanya. Bahkan, Seladi sendiri mengaku jika dirinya pernah memiliki hutang puluhan juta rupiah dan sempat ditipu saat berbisnis. Untuk mencukupi kebutuhan dan membayar hutang, ia tak segan menjadi pemulung. Saat ini ia tak lagi bekerja mencari sampah di pinggir jalan. Kini ia bekerja di gudang sampah miliknya sendiri, di Jalan Wahidin, Klojen, Malang untuk memilih sampah. Nyambi sebagai pedagang nasi goreng. Jika mendengar kata polisi, pasti banyak yang berpikir menjadi polisi pasti memiliki jam kerja yang sangat padat. Bahkan, banyak polisi-polisi masih bertugas saat-saat hari libur.
Tapi ternyata banyak juga polisi yang memanfaatkan waktu luang di luar waktu dinasnya. Waktu luang tersebut jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan keuntungan. Seperti hal polisi asal Semarang ini, yang diketahui memiliki pekerjaan sambilan menjadi pedagang nasi goreng untuk memenuhi kebutuhan kuliah kedua anaknya. Diketahui Aibtu Sutrisno sudah berkarir di dunia kepolisian sejak 1990 dan memulai usaha nasi goreng 7 tahun lalu. Aibtu Sutrisno membuka usaha dengan modal minim dan mendapat bantuan dari temannya. Karena tidak punya keterampilan membuat nasi goreng, ia pun kemudian belajar memasak dari pedagang nasi goreng lainnya. Meski sudah semakin tua, ia tetap semangat menjalani usaha kulinernya tersebut. Jadi tukang tambal ban di sela aktivitas kepolisian. Sosok inspiratif selanjutnya adalah polwan asal Salatiga. Ya, ia adalah Bribda Eka Yulia, tak malu melayani pelanggan tambal ban milik ayahnya. Meskipun sudah menjadi anggota kepolisian yang berdinas di Satuan Sabara Polres Salatiga, Eka Yulia masih sempat menjadi tukang tambal ban untuk membantu ayahnya yang sedang sakit keras. Bribda Eka Yulia memang lahir dari keluarga yang kurang berada. Ia berhasil masuk kepolisian dengan kerja keras dan semangat yang tinggi. Itulah mengapa ia tak ragu untuk nyambi sebagai penambal ban di sela aktivitas kepolisiannya. Nyambi bajak sawah. Dan yang terakhir ada polwan Bribda Komang Irmawati yang bertugas di Kabupaten Luwu Utara. Sosoknya ini telah menjadi inspirasi masyarakat loh. Diketahui ia memiliki jabatan terpandang sebagai anggota polisi. Bribda Komang Irmawati tak pernah malu membantu membajak sawah milik orang tuanya. Polwan kelahiran Sukamaju 21 November 1996 ini menyebut jika dari lahan sawah milik ayahnya lah, ia dapat hidup hingga sukses menjadi seorang anggota kepolisian. Karena aksi membajak sawah, ia sempat viral dan mendapat penghargaan dari Kapolda Sulawesi Selatan. Meski begitu, sejatinya pekerjaan yang mulia bukanlah berasal dari derajat dan kedudukannya, melainkan dari keberkahan yang diperolehnya. Masih banyak polisi lain di luar sana yang mungkin memiliki kisah inspiratif lainnya. Wah, keren ya! Aksi-aksi tadi mematahkan stigma soal polisi yang buruk selama ini. Semoga makin banyak polisi yang memiliki jiwa kemanusiaan lebih tinggi. Oke, yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!